Dan pemirsa selanjutnya mari kita lihat dan coba saksikan pasang pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Peter dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pasang pilihan yang direkomendasikan yang pertama datang dari kesehatan, ada KF direkomendasikan buy, supportnya di 620, resisten hingga ke 750. INDF dari consumer good buy 7.700 hingga 8.500, dari barang baku ada aman direkomendasikan buy 7.900 hingga ke 9.225, dan terakhir ada cuan direkomendasikan buy 11.325, resisten hingga ke 13.350. Pak Peter, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan Pak, langsung saja kita ke kesehatan, ada KAF, Anda rekomendasikan buy ini. Sementara di penutupan perdagangan sesi kedua ini KF naiknya melesat di atas 10% Pak. Analisis dan pertimbangan untuk KF buy di level berapa? KF candle-nya bagus Pak ya, dia breakout di area MA10. Kalau saya lihat rekomendasi saya di buy area di 660 sampai 685. Jadi tutupan 690 juga boleh, jadi 660 sampai 690. Targetnya bisa di 720 sampai 750 trading jangka pendek. Kemudian untuk stop loss-nya bisa di 620 untuk KF. Baik, penguatan dari KF hari ini setelah mengalami koreksi di 2 hari perdagangan terakhir didukung dari sisi volume tidak Pak? Yes, betul. Volume hari ini cukup baik Pak untuk KF. Jadi besok kemungkinan bisa melanjutkan aksinya lagi sih KF untuk penguatan ke atas. Kita lihat KF ini punya potensi sampai ke resisten 765 Pak. Ada resisten di sana. Baik, penutupan hari ini di 610 menguat di 10,40%. Dari KF kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, dari consumer ada INDF. Saya akan coba update juga posisi penutupan di sesi kedua hari ini untuk INDF ya. Penutupan di 1,58 Pak, 8.050, intraday hari ini sempat ke 8.100, penguatan lebih ke arah terpangkas. Buy di level berapa untuk INDF? Kalau INDF sendiri kita mau lihat, kita spek buy dulu ya Pak ya. Kita spek buy di area 8.025 sampai 8.050 masih oke. Apabila dia besok ada breakout di atas 8.100 kita bisa tambah lagi. INDF termasuk sektor konsumsi yang defensif ya, jadi kita jaga-jaga di sini. Potensinya untuk targetnya bisa ke 8.300 sampai 8.500 untuk INDF. Stop loss-nya di 7.700 untuk INDF. Baik, lebih besar mana Pak peluang, terutama dari sisi profit tentunya ya? Tunggu koreksi ke 8.025 atau masuk di penutupan hari ini, atau buy on breakout di 8.100? Kalau saya pribadi, saya pilih untuk spek buy dulu. Kemungkinan besok sendiri kalau bisa di atas 8.100 saya akan tambah. Volume untuk hari ini juga ya so-so ya, nggak terlalu oke, tapi so-so. Masih oke lah. Baik. Beralih ke aman Pak, hari ini kembali melesat di 4% dan sudah menembus di atas 8.400, intraday hari ini 8.475. Analisis dan rekomendasi di tengah pergerakan aman, volatilitas cukup tinggi, naik signifikan, kemudian koreksi cukup dalam, momentum apa, terutama dari sisi penguatan yang terjadi hari ini? Kalau saya lihat aman ini juga bagus untuk diperhatikan ya, dari harga sentimen tembaga juga bagus ini aman. Jadi kita lihat dari aman sendiri breakout di area MA 200 secara teknikal. Kemudian sudah hari ketiga ini juga hijau juga ya candle-nya. Untuk buy area aman ini saya lebih ke 8.250 sampai di 8.350. Itu saya area tawar. Kalau memang misalnya besok mau dibeli di harga 8.400 pun juga masih oke Pak. Karena targetnya sendiri di 8.800 sampai 9.225 untuk target aman. Baik, penutupan hari ini. Bukan aman, AMMN maksud saya ya. Jadi stop loss di 7.900 untuk AMMN. Baik, 8.400 penutupan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir ini. Ada cuan Pak. Seberapa besar potensi cuan pada cuan? Cuan sendiri hari ini nggak bikin new low Pak. Jadi saya menjadi suatu acuan pilihan saya untuk cuan. Volume juga ada hari ini ya. Dan candle saat ini di area atas, di area MA10 dan MA20 termasuk bagus untuk aman. Untuk cuan. Buy areanya di 11.800 sampai 11.900. Dan targetnya di 12.525 sampai 13.350. Stop loss Pak? Stop loss-nya ada di 11.325. Target 12.525 sampai 13.350.
Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada KF, INDF, Aman, dan Cuan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,54% di 6.832,143. Dan lagi-lagi indeks harga saham gabungan belum mampu mempertahankan posisinya di atas 6.900-an karena intraday hari ini di 6.918,783. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan indeks lainnya seperti MNC 36, kemudian Jakarta Islamic Index LQ45, kompak ditutup di zona merah di sesi kedua hari ini. Dan Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin penguatan di 1,10%, teknologi juga menguat, pemberat datang dari barang baku melemah di 2% dan energi juga tertekan di 1,77%. Top gainers, BRPT, Aman, dan DSSA dan Goto hari ini menjadi penopang sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam. Grafis selanjutnya, BRPT, Aman, DSSA, dan Goto deretan top gainers pemirsa. Dan terakhir top loser ada BMRI, Antam, MDKA, dan Bumi yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Ditutup di zona merah dengan nilai volume transaksi dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk perdagangan esok hari jelang libur panjang akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami pemirsa. Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak untuk Fore Pak. Analisisnya seperti apa? Ada Bapak John dari Jakarta menanyakan Fore ini Pak. Selamat sore Pak John. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan Pak. Untuk Fore sendiri juga kalau saya lihat cenderungnya mengarah ke mini downtrend ini ya. Kita model mini downtrend ke sideways. Perhatikan area acuan supportnya di 630, tutupan sekarang 50, resistennya ada di 690. Jadi kalau misalnya besok Fore di atas 690, Bapak bisa masuk ya. Kalau sudah punya saat ini hold. Kalau di bawah 630, saya anjurkan untuk stop loss dulu untuk Fore. Oke. Selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia Pak, menyaksikan live streaming kita. AMRT punya harga average 2430 Pak. 2430? 2430 ya. 2430 untuk nyangkut saat ini. Ya. Nyangkut ya, 2430. Oke. AMRT sendiri kalau kita lihat dia punya resisten kuat di atas itu di harga 2630 Pak. Kemudian ada di area EMA 200-nya ada di 2740, areanya ada di sana. Nah, saat ini AMRT ada di area supportnya. Apabila dia besok bisa tembus di 2300 ke atas, ini bisa hold. Namun apabila AMRT sendiri di bawah 2140, saya sebaiknya anjurin memang mulai ini Pak ya, mulai lihat tukar-tukar barang lah. Jangan ditahan terlalu lama untuk AMRT. Oke, selanjutnya Cuan tadi pun juga sempat kita ulas, tapi ambil posisi di 11.750 Pak, sudah profit. Resisten selanjutnya, singkat saja. Resisten selanjutnya kita lihat ada di 12.825 ya, sampai 13.375. Itu area resisten Cuan. Baik. Bapak Nainggolan dari Lampung menanyakan saham Laba Pak. Hari ini ditutup menguat 3,96%. Dalam sepekan terakhir juga sempat naik yang cukup tinggi ini Pak. Untuk Laba. Untuk Laba sendiri saya sih lebih anjurkan untuk taking profit ya Pak untuk Laba. Juga saya ingatkan Laba ini saham yang dengan volatility tinggi sekali. Jadi harus diperhatikan untuk Laba. Kalau untuk saat ini dia juga sudah break 220 dan kembali lagi di bawah 220. Tutupan 210 untuk Laba. Jadi saya pribadi lebih ke take profit untuk Laba. Baik. Selanjutnya Bapak Dedi dari Padang, JIHD Pak. Arah ke depannya
kira-kira seperti apa? Direkomendasikan masuk tidak? Untuk JIHD saya tidak anjurkan masuk, Pak. Ya, karena dia candle pun hari ini juga nggak terlalu oke. Perhatikan lagi JIHD, apabila dia besok bisa di atas, sebentar saya lihat bisa di atas 675 sampai 680. Di atas ini JIHD boleh dilirik lagi. Baik. Nah, saya ingatkan juga untuk JIHD, volatility JIHD juga cukup tinggi ya, Pak ya. Oke. Profil resiko untuk JIHD. Ibu Liana dari Surabaya, Pak, menanyakan saham MBMA, Pak. MBMA. Ya, untuk trennya dalam waktu dekat. Merdeka Baterai saat ini dia tutupan di 376, ada support terdekat di 378, jadi dia udah break supportnya. Perhatikan juga ada support lagi di bawah, Bu, itu ada di 360, perhatiin. Kalau misalnya dia breakdown di bawah 360, udah nggak menarik untuk MBMA. Ya. Perhatikan resisten di atasnya ini ada di 414, ada juga di 440 tuh di area MA 200-nya. Oke. Harapan sih bisa di atas MA 200 ya Pak, Bu ya. Baik, Jadi, Bapak Victor dari Malang, Pak, menanyakan BMRI nyangkut di 4.900, Pak Peter. BMRI 4.000 berapa Pak? Sorry. 900. 4.900 ya. Ya. BMRI saat ini ada di area support Pak. Kita lihat BMRI ada support di 4.750 sampai 4.800. Oke. Harapannya ini kita lihat banyak trend sideways-nya di BMRI. Apabila dia bisa di atas 5150, ini bagus BMRI. Nah, potensinya dia bisa sampai ke 5.500 sampai 575. Namun, Baik. perlu digarisbawahi bahwa BMRS saat ini candle-nya di bawah area EMA 200 ya Pak. Oke, analisis untuk BMRI tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini untuk Pak Peter. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya Pak. Ada Rosido dan Antam. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Peter, terima kasih juga sudah berpartisipasi Pak. Sehat selalu Pak Peter. Terima kasih Pak David, sehat selalu untuk semua. Baik, terima kasih untuk Bapak Peter Susilo, Branch Manager of YB Semarang Gocuan. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.